Kalau ada penghargaan bagi politisi core of the core, kayaknya saya pingin ngasih penghargaan buat Aldi Taher. Hari ini Aldi Taher bikin KPU agak sedikit puyeng. Kenapa? Ketika kemarin pendaftaran bakal calon legislatif, Aldi Taher didaftarin sama PBB, Partai Bulan Bintang, sebagai calon anggota legislatif untuk DPRD di Jakarta. Tapi nama Aldi juga didaftarin sama Perindo sebagai calon anggota legislatif untuk DPR. Satu orang didaftarin oleh dua partai. Itulah hebatnya Aldi Taher ini. Dia bisa bermain sehingga bikin KPU pusing. Kira-kira dia tuh seriusnya di mana? Mau jadi anggota atau caleg dari PBB atau caleg dari Perindo. Yang satu untuk DPR pusat, satu lagi untuk DPRD DKI Jakarta. Mungkin nanti ujung-ujungnya cap cip cup itu atau hitung kancing, kira-kira Aldi mau ditempatkan di mana. Yang paling menarik sebetulnya bukan cuma itu. Aldi ini adalah artis sebelumnya, mantan suaminya Dewi Persik, dan kayaknya semangat politiknya itu selalu menggebu-gebu. Saya nggak tahu apakah setelah dia hijrah, dia kemudian punya semangat politik yang sangat menggebu-gebu. Pada tahun 2019, Aldi rupanya juga mendaftar jadi anggota PKS, jadi kader PKS. Apa targetnya? Targetnya dia mau maju sebagai wali kota di Cianjur. Ujung-ujungnya ya nggak juga sih. Nggak didorong juga sama PKS sebagai wali kota Cianjur. Tahun 2020, Aldi pingin lagi. Mau maju sebagai gubernur atau wakil gubernur Sumatera Barat. Dia berharap dapat tiket dari PKS. Kita nggak tahu, kayaknya tiket itu nggak lagi didapetin sama Aldi. Dan jangan kaget, pada tahun 2020 juga, pada tahun yang sama, tiba-tiba beredar poster Aldi pakai baju Golkar, mau bergabung atau bergandengan tangan dengan kader PAN, maju sebagai gubernur dan wakil gubernur di Sulawesi Tengah. Gila. PKS, Perindo, PBB, Golkar, itu baru partainya. Belum lagi target jabatannya, DPRD, DPR, Bupati di Cianjur, calon gubernur di Sumatera Barat, wakil gubernur di Sulawesi Tengah. Dia benar-benar sudah menjengkal Indonesia, mau memasuki semua lini Indonesia. Saya belum dapat data. Apakah misalnya pemilihan RT di RT 12 RW 7 Kelurahan Kemayoran, Aldi juga ikut bertempur dalam pemilihan RT. Atau barangkali pemilihan kepala daerah, kepala desa. Apakah dia ikut juga bertempur di sana? Kita nggak tahu. Yang pasti sekarang, salah seorang politisi yang berasal dari artis-artis ini, yang bisa dianugerahi sebagai politisi core of the core, ya Aldi Taher ini. Kita nggak tahu bagaimana nasibnya. Memang belakangan, karena pemilihan secara langsung, ruang bagi para artis, mantan-mantan selebritis yang tadinya tampil wajahnya di TV jadi pemain sinetron, musisi, itu banyak masuk ke partai-partai politik. Karena apa? Karena mereka sudah punya modal. Setidaknya modal popularitas. Orang kenal karena mungkin suka denger lagunya. Orang kenal karena wajahnya suka tampil di TV sebagai pemain sinetron. Orang kenal karena selain wajahnya sebagai pemain sinetron juga mantannya Dewi Persik. Orang kenal karena kelakuannya belakangan juga agak lucu-lucuan. Dan satu lagi, bagi Aldi ini bukan cuma DPR, DPRD, wali kota, gubernur. Dia juga pernah bercita-cita sebagai cawapres. Mungkin
dia ingin menawarkan diri mendampingi Anies Baswedan. Kita nggak tahu sebetulnya target politiknya Aldi ini apa. Tapi kita biarkan saja agar dia juga bisa menikmati berkah demokrasi di Indonesia, biar semua orang dari latar belakang apapun, selama WNI punya hak dan kewajiban yang sama. Kalau Aldi bermimpi mau jadi wapres, bermimpi mau jadi anggota DPR, bermimpi mau jadi bupati, itu hak dia. Semua orang punya hak untuk bermimpi. Tetapi yang jauh lebih penting dari bermimpi itu adalah bangun tidur, lalu bekerja untuk masyarakat. Itu yang jauh lebih penting lagi. Teman-teman saya banyak yang artis, yang kemudian sekarang mencoba untuk melakukan kegiatan lain selain kegiatan keartisannya, masuk ke dunia politik, kemudian maju dalam kontestasi Pileg di 2024 nanti. Dan tentu saja Anda semua punya hak, punya kualifikasi sendiri. Kira-kira siapa sih yang cocok untuk Anda berikan suaranya dan kemudian mewakili Anda di legislatif misalnya, atau mewakili Anda di gubernur, atau wakil gubernur, atau juga bupati. Bahkan Anda juga punya hak untuk memilih ketua RT di wilayah Anda. Bagi orang-orang kayak Aldi Taher sebetulnya nggak penting jabatan apa. Yang paling penting dia ikut terlibat dalam pencalonan. Mungkin dia berharap CV-nya diisi dengan pernah berkeinginan mencalonkan jadi wakil bupati, pernah berkeinginan mencalonkan jadi gubernur, pernah berkeinginan mencalonkan jadi wakil gubernur, pernah berkeinginan. Itu bisa menambah panjang CV-nya Aldi Taher. Kita berharap Pileg dan Pilpres ke depan itu sangat berwarna, tetapi tidak menimbulkan gesekan-gesekan yang berarti. Kehadiran Aldi Taher tidak kemudian menjadi konflik yang serius antara PBB dan Perindo, karena mereka memperebutkan satu orang caleg potensial, politisi core of the core, yang namanya sudah nempel di berbagai partai. Partai PKS, PBB, Perindo, Golkar. Saya nggak tahu, barangkali juga kalau ada kesempatan di Partai Buruh, mungkin Aldi Taher juga daftar caleg di sana, atau ada kesempatan di parpol-parpol yang lainnya. Selamat buat Aldi Taher, mudah-mudahan Anda terpilih sekaligus jadi jadi anggota DPR, sekaligus jadi anggota DPRD. Belum pernah ada loh politisi di Indonesia yang bisa punya jabatan atau terpilih di dua pemilihan sekaligus, DPR dan DPRD. Dan belum pernah ada politisi Indonesia yang bisa terpilih dari partai yang berbeda dalam satu periode pemilihan. Kita berharap Aldi Taher bisa menjadi orang yang pertama, politisi pertama maju dari dua partai sekaligus dan terpilih. Selamat buat Aldi Taher, agar pemilu ini lebih seru dan lebih banyak bercandanya. Saya Kung tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.